Ini kan kita kan tahu kan, kalian ini kan pasangan suami istri juga kan, selain pasangan partner kerja kan. Nggak bosan nggak? Nggak sampai nanti begitu di kamar, tadi kita kerja mengerjakan apa ini, desainnya gimana? Nggak sampai berkelahi gitu? Nggak. Makanya kita tempatkan pekerjaan kan. Jadi ketika di kamar ya memang ngomongin itu gak gitu pada dasarnya tapi di sini keluaran desain itu prinsipalnya itu Anggun. Jadi kalau aku sendiri lebih kepada teknis di RAB, RKS, makanya kita udah menemukan apa namanya itu spesialisnya lah. Jadi jadi kalau desain, kalau aku palingan ini bisa dibangun dah, ini ya paling itu doang gitu. Cuman kalau untuk apa namanya itu konsep besar grand desainnya itu memang enggak pernah nyentuh itu aku sampai sekarang. Jadi kalau balik lagi ke sistem kerja, tadi kan Anggun juga bilang kan pernah bekerja di perusahaan yang salah karena kita sebagai junior arsitek tiba-tiba dikasih kepercayaan untuk ngedesain langsung gitu kan. Kalau untuk di FAS kayak gimana sistem kerjanya? Di sini kita lebih kepada mentoring sih pada dasarnya. Jadi apapun case yang kita dapat, desain yang kita diamanahkan tuh kita pecahkan rame-rame dulu. Makanya tadi aku bilang bisa makan waktu sampai 1 bulanan tuh hanya untuk diskusi doang. Nah, karena di sini kalau kawan-kawan lagi desain kan kemarin tuh kita udah diskusi terus dah. Nah, sekarang tinggal dituangkan ya. Nah, jadi pada dasarnya tuh teman-teman yang kita kasihkan amanah menjadi arsitek in charge-nya tuh, nah dia itulah yang menjadi lead dalam konsep itu, dalam desain itu. Misalnya disuruh bangun masjid, nah dia nge-leadnya, nanti dia lah yang nanti buka diskusi dan lain-lain. Jadi nanti mudah-mudahan ketika mereka punya kesempatan untuk berdiri sendiri, mereka udah terbiasa dengan itu. Di dalam tim ini semuanya hanya satu orang yang dia dijadikan arsitek in charge-nya atau di rolling semua? Di rolling. Di rolling. Berarti tergantung proyek, setiap proyek beda. Tergantung yang mana yang udah selesai dulu lah. Gitu. Tapi kalau aku lihat di IG FAS tuh Rafli terus yang dia. Karena dia 3 tahun dah. Dia yang paling senior. Yang paling senior. Dia lah ada makan asam garam badan. Nah itulah ya udah. Terbusuk dari sini. Seputar studio lagi nih. Pernah ada rasa penyesalan nggak mendirikan studio di usia yang masih sangat muda? Pada dasarnya sih pernah Rasa nyesal ya pasti ya. Karena ketika ngelihat kawan-kawan tuh udah kemana-mana, kita masih gajinya besar-besar kan, kita masih di kopi Warkop Asia. Emang enak sih sampai sekarang sih aku masih situ sih. Jadi apa namanya, pas ngelihat kawan-kawan tuh udah bisa punya memenuhi hasrat mereka masing-masing, ketika kita belum bisa tuh, waduh ini kayaknya salah jalan lagi gitu kan. Tapi pada dasarnya dinikmatin tuh justru lebih enak gitu kan, dan ketemu orang-orang baru tuh lebih leluasa. Nah, plusnya kita buka studio tuh, kita tuh banyak ketemu kawan-kawan baru dan kita yang mengatur jadwal kita gitu kan. Sampai apa namanya, alhamdulillah punya kesempatan berjejaring dengan kawan-kawan se-Indonesia, bisa apa namanya, berkesempatan kenal-kenal dengan arsitek secara langsung gitu kan. Nggak kayak waktu di kampus cuman lihat slide foto PowerPoint kan. Jadi bisa kenal secara langsung, komunikasi secara langsung. Nah, itu lebih yang bikin nilai plusnya lah gitu Pak, yang lebih daripada bisa beli ini dan bisa beli itu gitu Pak. Dari proses 6 tahun tuh, pas di tahun keberapa yang benar-benar kalian berdua ngerasa wah ini kita udah nikmatin hasilnya, atau sekarang masih belum? Kalau menurut masih proses. Ini masih proses perintisan. Belum. Jadi kata Pak Rofi itu, mantan ketua IAI kita tuh, masanya arsitek tuh setelah di atas 5 tahun. Hanya tinggal nunggu ini kan. Kalau benar, kalau tak benar adalah Berarti 5 tahun. tunggu lagi. Kembali ke mendirikan studio dan proses mendapatkan klien lah kali ini kan. Ini kalau boleh tahu, klien pertama dapatnya dari mana? Dari keluarga, dari teman, atau
Atau gimana sih Studio Fast mendapatkan klien pertamanya gitu? Oke. Pastinya sih Mas, kalau awal-awal nih kan marketing terhebat kita nih keluarga Mas sebenarnya. Dan syukurnya tuh memang orang tua tuh support kan. Iya. Bangga nih anaknya jadi arsitek, jadi sering cerita lah ke keluarga dan lain-lain gitu bahwa kita ini, dan kebetulan tuh waktu itu tuh memang keluarga yang pengen coba desainkan rumah untuk tempat tinggal anaknya. Waktu itu tuh anaknya tuh dari tamat SMA pengen kuliah di Pontianak gitu loh. Nah ini kalau mau tahu desainnya ada yang di belakang nih, rumah Kisi Asri. Ini karya pertama Fast gitu Pak. Nah itu sih awalnya karena proses kekeluargaan gitu Pak. Berhubungan baik, dia pun udah kenal sama kita gitu Pak. Rata-rata sih gitu sih, dari keluarga nanti baru ke jaringan pertemanan. Nah dari situlah kalau misalnya itulah jor-joran kita membuktikan tuh desain awal kita. Pas mendapatkan klien pertama ini itu di tahun keberapa pas Mas? Atau maksudnya gini, itu udah tamat kuliah atau pas waktu berdirinya pas kan kalian masih kuliah kan? Masih kuliah ya kemarin. Berarti ini proyek pertama waktu itu masih kuliah. Masih TA kalau nggak salah. Masih TA. Pantas TA kita agak susah. Jadi ada keluarga yang kebetulan profesinya di dunia konstruksi, ada dapat klien juga minta bantu kita gitu. Nah dari situ kita berkembang sampai kita kenal dengan kawan-kawan konsultan, sampai kita diterima di pertemanan mereka sampai hari ini. Apa yang mereka butuhkan untuk kalau mereka tenaganya tak sanggup, lemparnya ke sini gitu. Terus kan sekarang kalau kita lihat di kegiatan Fast nih kan juga cukup banyak ya mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Pertama kali mengerjakan proyek pemerintah kan tentu portofolio Fast tidak begitu bisa meyakinkan sebenarnya karena memang itu pertama masuk kan. Itu gimana tuh cara strategi Tony dan Anggun meyakinkan klien yang notabene pemerintah yang sebenarnya mereka juga udah ada kenalan arsitek senior kan? Iya. Ya betul sih kata Tony, bergrup sih Mas sebenarnya. Jadi kan kalau kita lihat kan dunia konstruksi di sini ini kan berat kan. Kita udah punya senior yang memang pengalamannya memang lebih dari kita. Apalagi kalau kita bicara proyek pemerintah tuh bukan hanya produk kan, dia administrasinya harus lengkap dan lain-lain kan, kita memang belum siap saat itu. Makanya gunanya kita bergrup tadi tuh, jadi itu memang sebelum itu tuh kita memang punya hubungan yang baik gitu dengan teman-teman konsultan, dengan kawan-kawan kontraktor. Kita sering bantu lah ibaratnya gitu kan, kekurangannya di mana, apa di mana kita bantu gitu masuk ke tim mereka. Nah saat mereka udah ngeliat produk kita tuh, kadang beberapa proyek tuh kita diajak presentasi sama dia gitu pas di proyek pemerintah situ sih kita mulai kenal, meskipun awal presentasi pastinya kita kena bully sih ingat sekali lah waktu itu dibully pemerintah ditanya lulusan mana, angkatan berapa, biasalah gitu kan. Orang nggak percaya, kita wajar sih kayaknya semua arsitek muda bakal ngalamin hal kayak gitu Mbak. Bahkan tidak wajar kalau misalnya begitu keluar orang langsung percaya gitu. Kalau pengalaman proyek yang paling kalian suka di kerjaan apa, rumah tinggal atau kawasan public space gitu atau gedung-gedung pemerintah? Karena aku sama Tony ini punya dua kesukaan yang berbeda ya Tana. Kalau Tony tapi kalau aku sih lebih ke building sih. Rumah tinggal. Rumah tinggal. Cuman yang paling berkesan sih kemarin waktu bantu teman-teman yang dikonsultan mengenai master plan bandara Ketapang. Alhamdulillah diamanahkan hadir ujung. Nah, jadi kemarin juga diamanahkan mereka untuk menjadi ngelit di arsitekturnya di buildingnya. Jadi di situ tuh benar-benar yang tidak pernah aku tahu, tidak pernah kami tahu semua lah di sini. Kita ada peraturan dirjen yang harus kita penuhi dari buku tebal-tebal gini, ini harus kita baca semua supaya jadi bandara. Nah di situ pelajaran yang tidak pernah kami tahu, bahwasanya di dunia konstruksi ini, apalagi arsitek itu wajib berjejaring dengan kawan-kawan sipil, berjejaring dengan kawan-kawan lingkungan, planologi. Nah lintas ilmu tuh yang benar-benar bikin kami itu merasa kaya dengan
dengan ilmu yang kita dapat setelah proyek tuh. Nah, beberapa kali rapat tuh arsitek tuh kayak 0, sekian persen kalau dalam proyek bandara tuh. Jadi kita tuh ndak ada apa-apanya di situ. Yang paling ada apa-apanya siapa? Pertama pasti plano, karena dia orang-orang yang menghitung kapasitas penumpang dan lain-lain kan. Terus kawan-kawan sipil dengan karakteristik tanahnya, lapangan terbang, perhitungan kekuatan struktur kan. Turbulensi angin terjadi ketika ada pesawat masuk dan keluar. Nah, itu yang, dan terakhir tuh arsitek tuh paling cuma 0, sekian persen di situ, hanya untuk bikin master plan dan desain building gitu aja. Nah, tapi yang aku bisa bikin kami semua nih kayak excited tuh ketika arsitek bicara tentang bandara. Apa yang tadi data-data yang dikumpulkan kawan-kawan lintas ilmu tuh kayak di apa ya, owner di Ketapang tuh, ke pemerintah Ketapang tuh kayak kena hipnotis gitu loh. Nah, itulah pentingnya arsitek ketika berjejaring dengan kawan-kawan di luar tuh, bahwasanya kita walaupun kecil tuh pengaruhnya besar gitu Bang. Nah, makanya penting sekali ilmu orang kita serap. Kita buatkan sesuatu yang bagus gitu. Jadi di situ kita tak pernah ngitung berapa banyak kendaraan masuk keluar, tidak pernah ngitung penduduk. Mau tak mau jadi agen sensus penduduk. Jadi banyaklah pelajaran yang bisa diambil dari lintas ilmu tadi itu. Oke. Kalau Anggun yang paling favorit apa yang paling favorit? Sebenarnya sih semua proyek pasti favorit tuh. Proyek yang dibayar pasti Pasti favorit. favorit karena dibayar. Tapi memang betul sih kata Tony itu, kalau untuk saat ini sih nggak tergantikan sih untuk master plan bandara tuh, karena memang keterlibatan banyak orang kali ya di situ tuh. Emang itu tuh pengerjaannya yang waktu itu 7 bulan ya? 7 bulan tuh benar-benar diskusi terus sama orang. Kemudian juga benar kata Tony, kerjanya di akhir tapi harus ikut dari awal, cuma dengarkan gitu. Itu sih bandara sih. Sama mungkin yang kedua tuh proyek-proyek bersifat kawasan yang memang pas tuh lumayan banyak lah untuk proyek-proyek master plan, proyek-proyek ruang publik gitu. Tuh pas taman kota dan lain-lain tuh memang sering kita garap gitu. Karena suka ngelihat dinamika perkotaan, Mbak. Oh iya. Makanya nama Tony pun dari sisi lain Sisi Sisi lain. dari sisi sudut kota. Oh, dari sisi iya. Memang senang gak memperhatikan kota? Iya, memang suka ya. Karena memang dulu mungkin karena pengaruh waktu kuliah tuh kan suka ngikut kegiatan-kegiatan perkotaan kan. Oh, bukan karena kantor yang lama. Oh, bisa jadi ya. Aku tak sadar kayaknya. Tapi memang seru sih. Seru ya. Kayak dari kota tuh awalnya tuh belajar bahwa untuk desain buildingnya sebenarnya tuh nggak hanya pertimbangannya orang dalam rumah ya gitu Bang. Dulu kan nggak sadar gitu kan bahwa misalnya dulu waktu kuliah tuh memang ngerasa ilmu tuh minus lah kalau kita bilang, sampai malu kadang-kadang aku melihat tugas-tugas kuliah zaman dulu gitu kan. Kadang ya Allah gini-gini bener dulu Bang, nggak belajar gitu. Tapi gara-gara sering ikut dulu tuh komunitas apa segala macam, jadi tuh tahu banyak aspek gitu Bang dalam arsitektur gitu Bang. Kemudian juga setelah lulus tuh banyak dapat kesempatan untuk pergi keluar kan, keluar kota gitu kan, ke Jakarta, Surabaya, Jogja dan lain-lain. Jadi itu kalau ngeliatin kawan-kawan arsitek tuh ngomong gitu kan, jadi kayak ngerasa ternyata tuh yang ada yang didapat saat ini tuh kayak nggak ada apa-apa gitu Bang Mas. Jadi tuh mereka tuh kalau ngobrolin masalah rumah aja tuh bisa aspeknya sampai gang mana, tetangganya siapa gitu. Sampai kayak gitu? Iya, sampai kayak gitu. Di luar kita nih? Di luar kita. Jadi tuh itulah nggak juga bilang Pak Hendy Lim tuh banyak ini juga sih ke kita tuh banyak kontribusi besar ya. Jadi setiap kami ke Jakarta biasanya ngikut kegiatan tuh selalu Pak Hendy Lim tuh kenalkan ke kawan-kawan dia gitu Bang. Kayak Pak Irianto yang punya Antara Arsitek, kemudian juga ada Bu Nelly waktu dia pernah satu panggung di Labo gitu Bang. Nah di situ tuh beliau ngajak makan siang di situ lah kita tahu gitu Bang, arsitek tuh ternyata tuh kayak gini gitu Bang. Wajar sih mereka tuh saat ini tuh jadi seperti itu gitu Bang, karena pemikirannya tuh nggak bisa dibeli sama orang lain gitu Bang. Konteks dia tuh untuk merencanakan tuh luar biasa gitu. Kayak gitu ya? Iya Bang, sampai kayak gitu. Jadi
kayak Irianto kan, kalau kita lihat desainnya cuma rumah kok, terus standarnya tuh klasik gitu bang. Iya betul. Tapi kalau dia ngobrolin masalah itu bisa sampai 2 jam hanya untuk site gitu bang, belum di dalam rumahnya gitu. Belum denah Tuh dia hanya ngomongin site gitu bang. Pohonnya di mana tuh dia tahu. Nanti kalau pohon ini nih diletakkan pagar di depannya tuh kayak mana sih estetikanya, shadingnya tuh kayak apa sih, matahari ini kalau kena di pohon ini nih bakalan enak nggak sih yang di belakang ini nih gitu bakal letakkan pagar. Materialnya kalau ada pohon di depannya nih bagusnya tuh masif atau enggak sih, sampai kayak gitu. Aku tuh kayak oh iya ya, ternyata tuh asik gitu bang. Maksudnya tuh kalau kita ndak belajar banyak hal, maksudnya nggak ngelihat secara luas kan kita bakal nggak tahu gitu bang. Pokoknya pagar yang penting nutup ya udah gitu bang. Kalau bisa gitu tembok besar dan lain-lain gitu. Tapi untuk bicara pagar ya tuh dia banyak aspek sekali gitu, sampai garis-garis geometri. Kalau orang dari depan gang misalnya kayak gitu kan, dia rumahnya tuh ditusuk sate misalnya kayak gitu. Geometri apa sih yang enak dilihat orang tuh dari jalan gitu, biar dia nggak ganggu, nggak terjadi kecelakaan, sampai kayak gitu bang. Dan itu yang bikin kita tuh takjub gitu. Oh iya ya, ngedesain tuh nggak gampang ya pertanggung jawabannya gitu bang. Itu kan kalau kita nggak sense gitu, nggak kita mainkan kan kita nggak bakal dapat itu kan. Jadi tuh kami berdua tuh ngerasa sense itu tuh kita dapat tuh karena kita sering ikut kegiatan perkotaan gitu bang. Jadi itu udah diterapkan belum di Studio Fast? Insya Allah sih kita selalu menerapkan itu. Ya. Jadi kayak ilmu-ilmu yang kan nggak semua teman-teman kan kayak yang di tim kita kan belum mampu berkesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang kita bicarakan tadi kan, belum juga ada kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan yang aku sama Tony udah pernah ngobrol gitu bang. Disitulah kami coba ngasih tahu ke mereka gitu bang. Dan ada hikmahnya juga pandemi ini kan, kayak webinar kan banyak kan. Jadi kalau bisa tuh memang seminggu sekali tuh ikut gitu webinar itu. Dengarlah si Andra Martin nih ngomong kayak apa, dengarlah si Irianto nih ngomong kayak apa gitu bang. Jadi tuh kita tahu bahwa oh iya sih, meskipun ibaratnya tuh klien itu memang nggak bakal bisa diterapkan di sini, tapi setidaknya tuh kita membiasakan diri kita aja gitu bang, untuk kita bisa dapat esensi ruang arsiteknya tuh kayak apa gitu. Kalau untuk Anggun dengan Tony sebenarnya presidennya lah, arsitek favorit untuk di Indonesia siapa? Semua suka gitu. Termasuk Mas Dian Underline loh? Iya. Semua orang tuh kita pelajari katanya. Kayak teman-teman Underline dan lain-lain. Oh gitu. Berarti memang bukan arsiteknya tapi arsitekturnya yang kalian suka gitu kita kan? Kita belajar nilainya sih. Nilai. Jadi tuh waktu itu kan pernah Nataneka datang kan, si Kendro. Waktu itu dia ngisi di Golden Tulip ya. Waktu itu dia sama Handy Lim kan. Nah dibawalah Handy waktu itu tuh setelah dia itu makan malam kan sama dia. Jadi dia nanya siapa arsitek role model tadi kayak waktu aku bilang tuh mas, kalian. Kami tuh gelagapan kan jawabnya kan. Dia bilang memang kalau bisa tuh arsitek tuh harus punya nilai yang dipegang katanya. Jadi tuh kita jangan belajar tentang stylenya gitu bang. Misalnya kayak Ando tuh kita cuma tahu dia cuma beton gitu bang. Tapi tuh kita nggak ngulik tuh misalnya esensi nilai dia dari awalnya dia belajar itu tuh seperti apa, siapa sih mentor Ando gitu bang. Jadi itu yang Kendro tuh, Pak Kendro tuh kayak agak keras ya tuh. Kalau bisa jangan salah milih mentor, jangan salah milih role model atau dia bilang. Kalau memang mau belajar semua tapi jangan di estetikanya doang atau dia bilang, tapi belajar di nilai-nilai itu atau dia bilang. Maka kami mulai saat itu tuh memutuskan untuk rajin beli buku gitu Pak. Kalau misalnya ngedesain tuh kalau bisa pun langsung ke websitenya yang ada narasi-narasinya gitu Bang. Biar kita bisa baca maksudnya itu apa gitu Bang. Kadang kan kalau bicara gambar nih kan kita kayak semua orang punya persepsi kan, maksudnya gitu kita cuma ngeliat estetikanya doang kan. Nah, tapi itu sih yang Pak Kendro tuh bilang ke kita gitu Bang. Terus terakhir nih, kasih itulah masukan ke teman-teman arsitek muda, baik yang masih kuliah, yang baru tamat kuliah, kasih nasihat atau kasih semangat lah, atau cerita kan, emang gini, emang sakit nih kita nih, dunia ini memang menyiksa kita gitu, kasih itulah sedikit wejangan lah buat teman-teman yang masih. Kalau untuk junior sih pada dasarnya menurut pengalaman lah kan, aku tak pernah ikut
konsultan, tidak pernah ikut kontraktor yang bonafit itu, tidak tahu pengalaman proyek. Jadi itu kalau memang itu negatif sekali sih kalau kita mau buka studio gitu, negatif sekali. Jadi kalau bisa tuh ikut dulu senior yang udah ada, yang udah kayak underline kan. Nah, jadi yang udah punya pengalaman beberapa tahun berkarya tuh itu wajib diikut dulu sampai kalian bisa ketemu dengan metode kalian gitu kan. Sehingga tuh ketika keluar dari kantor lama, misalnya keluar dari underline tuh tidak malu-maluin lah, dunia arsitektur tuh tidak digampangin orang gitu loh. Jujur ketika presentasi bandara asli yang ditanya cuma satu, lulusan mana ini? Ditanya gitu ya. Bener sih Mas, maksudnya kita juga nggak buka-bukaan ya gitu Mbak. Kalau orang-orang di sini tuh pandangannya tuh masih kayak gitu, Jauh. alma mater. Jadi belum tentu juga alma mater gitu tuh jelek, Iya. juga alma mater di sana tuh bagus atau jelek gitu Mbak. Jadi itu memang kurang lah untuk ngelihat kualitas itu gitu Mbak. Jadi memang betul kata Tony, mumpung teman-teman semua nih punya mentor kayak Mas Dian kan, nah, belajar banyak-banyak dari beliau gitu Mbak. Sama misalnya Mas Dian mentornya siapa lagi, belajar lagi dengan itu, atau minimal tuh pergi untuk kenal dengan senior-senior yang lebih di atas Mas Dian gitu sih. Kalau menurut aku jangan malu untuk silaturahmi ya Mas kayak kita sekarang kan. Betul. Ya banyak menggali itu sih, menggali informasi sih. Jangan cuma mungkin kan informasi dari kita ini kan terbatas karena pengalaman masing-masing orang kan pasti beda-beda kan. Kalau makin banyak sharing ke senior tapi kadang-kadang senior tuh agak susah. Iya sih betul. Karena kita ngalamin kadang-kadang bertanya tuh yang jawab udah memuaskan hasrat gitu lah. Tapi boleh kalau ke tempat Pak Rofi itu kan, itu kan ceritanya panjang. Iya. Kadang-kadang sungkan pula karena terlalu senior. Terlalu senior. Jauh bedanya. Oke, makasih banyak lah nih Sama-sama, Mas. Anggun, Tony atas waktunya, atas ilmu yang udah di-share ke kita. Semoga apa yang disampaikan dapat sedikit banyak bermanfaat lah bagi teman-teman arsitek muda ataupun arsitek-arsitek yang seusia kita gitu kan. Semoga semakin banyak mengenal arsitek, mengenal pengalaman arsitek-arsitek di Pontianak. Kedepannya perkembangan arsitektur kita semakin baik. Dan Amin. kalau video ini baik dan berguna bagi teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, and share. Share sebanyak-banyaknya, semakin banyak Anda men-share, semakin banyak uang underline. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam arsitektur, salam semangat untuk maju. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.